Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, anak-anak. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita dalam video pembahasan soal latihan ulangan harian persamaan dan fungsi kuadrat. Insya Allah akan dibahas oleh Ibu Zahra, dan kedua rekan Ibu lainnya, Ibu Rauda dan Ibu Dinda. Oke, sebelum menonton video ini, semoga kalian sudah mengerjakan soal-soalnya terlebih dahulu ya. Langsung saja ke ke soal nomor 1. Faktor dari persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah, kita tahu A-nya berapa? 1, B-nya 4, C-nya negatif 12. Nah, karena A-nya sama dengan 1, kita bisa pakai persamaannya yang X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan apa? X ditambah P dikali X ditambah Q. Dengan B-nya itu apa? P tambah Q. C-nya P kali Q. Oke, sekarang kita punya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti kita cari nilai C yang kalau nilai C yaitu negatif 12, faktor dari negatif 12 yang kalau dijumlahkan harus bernilai B. B itu berapa? 4. Jadi faktor dari negatif 12 yang kalau dijumlahin harus 4. Apa aja? 1 dikali negatif 12. 2 dikali negatif 6. Terus 6 dikali negatif 2, dan lain sebagainya. Coba dari 3 ini kira-kira ada nggak yang kalau dijumlahkan hasilnya 4? Yang ketiga, betul. Berarti kita punya, tapi kita cobain dulu ya, 6 ditambah negatif 2. Berapa nih? 4, bener ya. Jadi kita punya P-nya berapa? 6, Q-nya negatif 2. Boleh nggak kalau misalnya P-nya negatif 2, 12, P-nya negatif 2 dan Q-nya 6, boleh? Boleh, sama aja ya. Oke, berarti faktor dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan X ditambah P. P-nya 6. Dikali X ditambah Q. Q-nya negatif 2. Jadi jawabannya yang ayam. Oke, kalau kalian masih bingung, boleh di-pause dulu videonya atau diulang lagi, dan nanti boleh dilanjutkan ke pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 2. Soal nomor 2, akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tahu persamaannya apa nih kuadrat sempurna itu? Coba, siapa yang masih ingat persamaannya? Persamaannya X ditambah P kuadrat, X ditambah P kuadrat, ditambah Q sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita harus cari dulu nih nilai P-nya berapa, Q-nya berapa. Siapa yang tahu, masih ingat rumus P itu apa? P sama dengan B per 2A. Q-nya sama dengan C per A dikurangi P kuadrat. Kita punya nih persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Berarti nilai P berapa nih? P sama dengan B per 2A. B-nya 5 per 2 dikali A-nya 1. 5, 2 dikali 1, 2. Jadi P-nya 5 per 2. Q-nya sekarang. Q, C per A dikurangi P kuadrat. C per A, C-nya 4 per 1, A-nya 1 dikurangi P-nya itu 5 per 2 kuadrat. Berapa ini? 4 per 1 dikurangi
5/2 nih. 5/2 kuadrat itu kan 5/2. 5/2 dikali 5/2 kan. 5 dikali 5, 25. 2 dikali 2, 4. Jadi 25/4. Nah, apakah bentuk seperti ini bisa langsung kita kerjakan? Belum ya, harus diapain dulu? Disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya, 1 sama 4, KPK-nya berapa? Kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? Kelipatan itu berarti kelipatan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, apa aja? 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, dari sini ada nggak yang sama, tapi yang paling kecil? Ada ya, berapa? 4. Jadi KPK dari 1 dan 4 itu berapa? 4/4. 4 kita caranya dikali. 4 dibagi 1, 4 dikali 4, 16. Dikurangi 4 dibagi 4, 1 dikali 25, 25. Sekarang berarti 16 dikurangi 25 berapa? Negatif 9/4. Jadi kita punya nilai Q-nya negatif 9/4, nilai P-nya 5/2. Masukkan ke persamaan yang di atas tadi. X ditambah P kuadrat dikurangi, ditambah Q ya, sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, berarti X ditambah P-nya berapa? 5/2 kuadrat ditambah Q-nya berapa? Negatif 9/4 sama dengan 0. Tapi bentukan dari jawabannya pengennya ada yang di ruas kanan ya. Jadi berarti ini sama dengan apa? X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan pindah ruas ya. Jadinya positif 9/4. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang cacing. Iya betul. X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan 9/4. Oke, seperti biasa, kalau kalian masih belum paham, coba dicermati dulu atau bisa diulang lagi videonya. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Akar-akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 3 sama dengan 0 dengan rumus kuadratik. Rumus ABC adalah, siapa yang masih ingat rumus ABC gimana? Rumusnya X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari persamaan di atas, kita tahu apa? A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 3. Berarti kalau kita masukin ke rumusnya, X1,2 itu apa berarti? Min, B-nya berapa? B-nya min 7. Plus minus. B kuadrat negatif 7 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1. C-nya 3. Per 2 kali 1. Disederhanakan, negatif ketemu negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti 7 plus minus. Negatif 7 kuadrat. Negatif 7 dikali negatif 7. Negatif kali negatif, positif. 7 dikali 7, 49. Dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali 3, 12. Jadi dikurangi 12 berapa? Per 2 kali 1, 2. Jadi berapa nih? 7 plus minus 49 dikurangi 12. Akar 30. 49 dikurangi 12, 37. Jadi ini akar 37/2. Jadi jawabannya yang B. Oke, seperti biasa, kalau kalian masih belum paham, boleh di skip dulu, boleh di pause dulu, terus dilanjut lagi kalau sudah. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4.
soal yang terakhir yang dibahas oleh Ibu. Nih, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dan X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2 adalah, nah ini mencari persamaan kuadrat baru. Kita harus tahu dulu, ini dulu deh, X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 sama dengan 0, A-nya berapa? 1, B-nya 5, C-nya negatif 2. Nah, kita tahu nih, penjumlahan akar-akar. X1 ditambah X2 rumusnya apa? Coba siapa yang tahu? X1 ditambah X2. Dibuka dulu bukunya kalau belum. Rumusnya apa? Min B per A. Langsung aja ya, kita hitung ya. Min B per A. Min B-nya berapa? 5. A-nya 1. Jadi, X1 ditambah X2-nya berapa? Min 5. Sekarang, X1 dikali X2. Rumusnya apa? C per A. Betul. C-nya berapa? Negatif 2. A-nya 1. Negatif 2 dibagi 1? Negatif 2. Oke. Jadi, kita punya X1 dikali X2-nya adalah negatif 2. Lanjut lagi. Sekarang kita punya nih, pengen persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. Jadi kita misalkan dulu. Misalkan apa? Misalkan alfanya itu X1 ditambah 2. Dan betanya itu apa? X2 ditambah 1. Ya, misalkan ini. Nah, berarti persamaan kuadrat barunya itu apa rumus umumnya? X kuadrat min. Ingat-ingat ya, negatif ini min. Alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta. Ingat-ingat ya, sama dengan 0. Jadi untuk membuat persamaan kuadrat baru kita harus apa? Harus cari alfa ditambah betanya berapa dan alfa dikali betanya berapa. Ya. Oke. Berarti kita cari nih. Alfa ditambah beta sama dengan alfanya berapa? X1 ditambah 2 ditambah X2. Nah, ditambah 2 sama dengan. Kita uraikan ya, X1 ditambah 2 ditambah X2 ditambah 2. Nah, kita pindahin ya X2-nya ke sini ya, ke sebelah kiri biar deketan sama X1. X1 ditambah X2 ditambah 2 ditambah 2. Berarti apa? X1 ditambah X2 kita punya ya. Kita punya. Berapa X1 ditambah X2? Negatif 5. Negatif 5 ditambah 2 tambah 2. 4. Negatif 5 ditambah 4. Negatif 1. Oke. Selanjutnya, sekarang kita cari yang alfa dikali beta. Alfanya X1 ditambah 2 dikali X2 ditambah 1. Kali pelangi. X1 dikali X2. X1, X2. X1 dikali 1. Berarti ditambah X. Ini 2 ya. X1 dikali 2 berarti 2. X1. 2 dikali X2 berarti 2. X2. 2 dikali 2 berarti 4. Kita uraikan X1, X2 ditambah. Ini kita faktorkan ya. 2 sama-sama punya 2, jadi 2-nya disimpan di depan. Dikurung X1 ditambah X2 ditambah 4. Ya, kayak gini ya. Kalau kalian masih bingung yang ininya ya, yang 2 dikali X1 ditambah X2 itu benar atau salah, coba kalian diuraiin lagi nih. Berarti kan 2 X1 ditambah X2. 2 dikali X1, 2X1. 2 dikali X2, berarti ditambah 2X2. Jadi sama aja ya. Kita nggak merubah nilai. X1, X2-nya kita punya ya. X1 kali X2, min 2. Ditambah 2. X1 ditambah X2-nya, min 5.
min 5 ditambah 4. Berarti negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 5, negatif 10 ditambah 4. Negatif 2 dikurangi 10 berapa? Negatif 12. Negatif 12 ditambah 4. Negatif 12 ditambah 4 berapa? Negatif 8. Jadi kita punya alfa tambah betanya negatif 1 dan alfa kali betanya negatif 8. Berarti kita di sini aja ya. Berarti persamaan kuadrat barunya apa? Tadi kan rumusnya x kuadrat min alfa ditambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi alfa tambah betanya tadi berapa? Negatif 1x ditambah alfa kali betanya berapa? Min 8 sama dengan 0. Berarti x kuadrat negatif kali negatif positif. X dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang ayam. Oke, sekian mungkin pembahasan soal nomor 1 sampai 4. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman ibu yang lain. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh via chat ya. Semangat terus anak-anak. Sampai jumpa lagi. Semangat. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Kita mulai dari soal nomor 5. Soalnya, diketahui persamaan negatif x kuadrat kurangi 6x tambah c sama dengan 0, mempunyai akar kembar. Nah, berapakah nilai c? Pilihannya A 9, B negatif 9, C 3, dan D negatif 3. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu negatif x kuadrat dikurangi 6x ditambah c sama dengan 0. Nah, dia mempunyai akar kembar. Artinya kita lihat dari nilai diskriminannya. Kita lihat dari nilai diskriminannya. Kita ingat bahwa rumus diskriminan adalah B sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini mempunyai akar kembar. Artinya nilai B-nya itu sama dengan 0. Ingat ya, ketika D sama dengan 0, maka persamaan mempunyai akar kembar. Ketika D lebih besar dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Dan ketika D kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar-akar yang. Nah, karena di sini akar kembar, berarti D-nya sama dengan 0. Maka selanjutnya, kita tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Berarti kan A-nya itu sama dengan di sini koefisien X kuadratnya adalah negatif 1, berarti A sama dengan negatif 1. Kemudian B. B adalah koefisien dari X, berarti B-nya adalah negatif 6. Dan kemudian untuk C itu adalah nilai yang akan kita cari. Selanjutnya kita masukkan ke rumus diskriminan. Berarti kan di sini B kuadrat, B-nya negatif 6, berarti negatif 6 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali A, A-nya itu adalah negatif 1. Berarti dikali negatif 1, dikali C sama dengan 0. Kita hitung, negatif 6 kuadrat, hasilnya itu adalah 36. Kemudian, negatif 4 dikali negatif 1, hasilnya adalah plus 1. Dikalikan dengan C, berarti hasilnya adalah positif 4C, sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai dari C-nya. Berarti kita pindah ruas yang 36 ini, maka didapat 4C sama dengan negatif 36. Kenapa jadi negatif 36? Kita ingat ketika pindah ruas, maka tandanya itu berubah. Nah, selanjutnya kita akhirnya dapatkan C-nya itu sama dengan negatif 36 dibagi dengan 4 berarti. Maka C-nya itu sama dengan negatif 36 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 9. Jadi didapat nilai C sama dengan negatif 9. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal selanjutnya.
grafik fungsi kuadrat yang benar dari f(x) sama dengan 5x kuadrat kurangi 6x kurangi 5 adalah titik-titik. Nah, ini ya pilihan jawabannya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tulis dulu ya fungsi kuadratnya. Berarti kan f(x) sama dengan 5x kuadrat kurangi 6x kurangi 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari nilai ABC-nya. Berarti kan A-nya itu sama dengan 5. Kemudian B-nya itu sama dengan negatif 6. Dan C sama dengan negatif 5. Selanjutnya, kita lihat nilai A-nya. A sama dengan 5. Berarti dia lebih besar daripada 0. Kita ingat ya, ketika A lebih besar dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Nah, ingat kan ketika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Ketika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Karena di sini A-nya 5, berarti lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang grafiknya terbuka ke atas itu kan yang A sama yang B. Otomatis jawaban yang B dengan yang C itu salah, soalnya dia terbuka ke bawah. Nah, setelah itu kita lihat dari nilai C-nya. Kita ingat C itu berpengaruh terhadap titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini C-nya itu adalah negatif 5. Berarti titik potong dengan sumbu Y itu di 0, negatif 5. Kita lihat gambarnya. Ini titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak ini ya. Ini titik potongnya di negatif 5. Yang D juga di negatif 5. Berarti benar ya dua-duanya. Kemudian, kita lihat dari nilai B-nya. Di sini B-nya itu adalah negatif 6. Berarti dia kurang dari 0 atau B-nya itu adalah negatif. Nah, waktu di pembelajaran, kita tahu ketika A-nya positif, ini kan A-nya lebih besar dari 0, dan B-nya negatif, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan. Ingat ya, ketika A-nya positif dan B-nya negatif, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, karena dia titik puncaknya di sebelah kanan, kita lihat yang tulisan A. Titik puncak itu kan ini ya, di sini. Di sini titik puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Otomatis jawaban yang A ini salah. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang B. Ini kan titik puncaknya, dan ini adalah sumbu Y. Benar ya, dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ya gambarnya. Misalkan terdapat sebuah grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di negatif 1,0 di sini. Kemudian dan 2,0 berarti di sini. Serta memotong sumbu Y di 0, negatif 4 berarti di sini. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Nah, ini ya pilihannya. Ini sudah kita pelajari ya. Untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita ingat bahwa bentuk fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya kita harus menentukan fungsi ininya gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita lihat dari grafiknya. Di sini kita lihat bahwa titik potong dengan sumbu Y itu di 0, negatif 4. Nah, seperti yang sudah dipelajari, titik potong dengan sumbu Y itu dipengaruhi oleh nilai C. Artinya, karena dia berpotongan di
0,-4, maka nilai C-nya itu didapatkanlah -4. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus dari penjumlahan dan perkalian akar-akar. Kita ingat ya, rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar itu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dan X1 ditambah X2 sama dengan negatif D per A. Nah, X1, X2-nya dapat dari mana? Kita lihat di grafiknya. Di sini grafik memotong sumbu X itu di titik -1 dan 2. Artinya, kita misalkan X1-nya itu sama dengan -1, yang ini. Dan X2-nya itu sama dengan 2, yang ini. Sekarang kita udah dapat nih X1 dengan X2-nya. Setelah itu, kita gunakan rumus ini. Kita substitusikan X1 dengan X2-nya. Berarti kan X1 itu -1 dikalikan dengan X2 itu adalah 2 sama dengan C per A. Nah, C-nya kita udah dapat, yaitu -4. Berarti -4 per A. Nah, sekarang -1 dikali 2, berarti kan -2 sama dengan -4 per A. Nah, untuk mendapatkan A, berarti kan hasilnya jadi A sama dengan -4 dibagi dengan -2. Maka didapat A-nya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita hitung hasil penjumlahan akar-akarnya. Di sini X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. X1-nya -1. Kemudian X2-nya adalah 2 sama dengan negatif B. B-nya kita belum tahu, jadi kita tulis lagi per A. A-nya kita udah dapat, yaitu 2, berarti negatif B per 2. Kemudian kita hitung negatif 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Sama dengan negatif B per 2. Maka kita kalikan kedua ruas dengan 2, jadi satunya jadi 2 sama dengan negatif B berarti. Nah, jadi hasilnya itu di sini kan 2 sama dengan negatif B. Berarti B-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai A sama dengan 2. Kemudian B sama dengan negatif 2. Dan C-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita substitusikan A, B, C ini ke bentuk sesi kuadratnya. Yang ini kita ganti A, B, sama C-nya. Berarti didapatkan Fx sama dengan AX kuadrat. A-nya adalah 2. Berarti 2X kuadrat. Kemudian BX. B-nya itu adalah negatif 2, maka negatif 2X. Kemudian C-nya adalah negatif 4, berarti di sini tulis negatif 4. Maka didapatkanlah fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4. Maka jawaban yang benarnya adalah yang B. Oke, selanjutnya akan dibahas bersama Ibu Rauda. Soal nomor 8, soal terakhir di tipe pilihan ganda. Berapakah nilai optimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1? Nah, sebelum itu kita harus mengingat dulu rumus mencari titik optimum. Rumus titik optimum. Titik optimum itu disebut juga dengan titik puncak ya. Rumusnya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Nah, untuk negatif B per 2A ini merupakan rumus mencari sumbu simetri. Sedangkan untuk yang negatif D per 4A ini mencari rumus nilai optimum. Nah, karena soal 8 yang ditanyakan itu berapakah nilai optimum, berarti kita gunakan rumus yang negatif D per 4A. Oke, kita tulis ulang fungsinya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Yang diketahui apa? Nilai A-nya berapa? Ini ya, 4, B-nya 3, C-nya negatif
1. Nah, berarti nilai optimumnya gimana? Nilai optimum yang ditanyakannya. Jadi kalau yang ditanyakan itu sumbu simetri, pakai rumus negatif B per 2A. Kalau yang ditanyakan nilai optimum, pakai rumus negatif D per 4A. Oke, nilai optimum itu Y sama dengan. Kalau sumbu simetri itu X sama dengan. X sama dengan. Nah, kalau nilai optimum Y sama dengan. Oke, kita tulis rumusnya negatif D per 4A. Nah, D itu apa? D itu diskriminan. Rumus diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Oke, kita masukkan nilai-nilai ABC-nya. B kuadrat, B-nya berapa? 3. 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya 4 dikali C. C-nya negatif 1. Per 4 dikali A-nya 4. Nah, ini berapa negatif? Negatifnya masih di luar ya. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung. 3 kuadrat. 3 dikali 3 itu 9. Dikurangi 4 kali 4, 16. 16 dikali negatif 1, negatif 16. Tutup kurung. Per 4 kali 4, 16. Y sama dengan negatif 9 dikurangi negatif 16 sama dengan 9 ditambah ya. Negatif kali negatif jadi plus per 16. Oke, lanjut. Negatif 9 ditambah 16, 25 per 16. Nah, apakah masih bisa kita bagi atau disederhanakan? Tidak bisa ya, tidak bisa dibagi berapapun, berarti jawabannya sampai sini. Jadi, nilai optimum dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 adalah yang mana yang C? Y sama dengan negatif 25 per 16. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor. Nah, kita masuk ke tipe soal yang kedua, yaitu soal benar-salah. Pernyataan-pernyataan yang diberikan, kita harus menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nomor 9, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Perhatikan grafik yang berwarna biru ya. Nah, di sini gambarnya terbuka kemana grafiknya? Terbuka ke atas ya, berarti apa yang kita ketahui nilai A-nya itu lebih besar dari 0 atau A-nya positif. Oke, langsung saja kita lihat ke pernyataan yang pertama, yaitu diskriminan sama dengan 0. Oke, sebelumnya kita mengingat dulu materi diskriminan atau dilambangkan dengan huruf D kapital, huruf D besar. Diskriminan ini ada berapa jenis? Ada 3 ya. Yang pertama D kurang dari 0, kemudian D sama dengan 0, dan yang terakhir D lebih besar dari 0. Nah, bedanya apa? Untuk yang D kurang dari 0 ini tidak punya atau tidak ada akar-akar yang real. Akar-akar real. Jadi tidak punya akar-akar real. Kalau D-nya sama dengan 0, ini gimana akarnya? Akarnya kembar ya atau sama. Akarnya kembar atau sama. Kemudian kalau D lebih besar dari 0, akarnya ada 2 dan berbeda. Oke, berbeda. Nah, kemarin juga di GeoGebra kita sudah membedakan bentuk grafiknya untuk yang kurang dari 0. Grafiknya itu melayang atau tidak berpotongan dengan sumbu X. Nah, untuk D sama dengan 0 yang akarnya kembar itu grafik memotong pada satu titik ya, di satu titik. Pada sumbu apa? Pada sumbu X. Untuk D yang lebih besar dari 0, grafiknya bagaimana? Grafik memotong di berapa titik? Di 2 titik pada sumbu
X atau Y? X. Nah, oke. Nah, untuk yang gambar yang pertama dulu nih. Untuk D kurang dari 0, grafiknya melayang. Melayang itu bagaimana gambarnya? Kita buat aja sembarang grafik nih ya. Nah, ini kan melayang tidak berpotongan dengan sumbu X. Ini kan sumbu X yang mendatar. Atau bisa juga seperti ini. Pokoknya dia tuh melayang dan tidak memotong di sumbu X. Sedangkan kalau untuk D lebih besar dari 0, grafik memotong di 2 titik pada sumbu X. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan berpotongan pada 2 titik. Di titik ini dan titik ini. Atau bisa juga seperti ini. Berpotongan di titik 1 dan 2. Itu untuk D lebih besar dari 0. Sedangkan kalau untuk D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik. Perhatikan grafik yang biru. Apakah berpotongan di 1 titik pada sumbu X? Ya, grafik fungsi kuadrat berpotongan pada sumbu X di titik A. Untuk pernyataan yang pertama, diskriminan sama dengan 0. Benar atau salah? Benar. Karena dia berpotongan di titik A atau 1 titik. Nanti kalau misalkan gambarnya berpotongan di 2 titik, berarti D-nya lebih besar dari 0. Kalau dia melayang, berarti diskriminan kurang dari 0. Lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu grafik memotong sumbu Y di titik 9,0. Oke, kembali ke gambar. Kita perhatikan grafik fungsi kuadrat yang berwarna biru. Sini kita kasih warna oranye. Nah, titik potong pada sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Yang ini ya, yang garis tegak. Yang lurus. Nah, ini. Ini sumbu Y. Harus lurus ya. Ini sumbu Y. Perhatikan titik potongnya dengan grafik. Gimana? Ada di sini tuh. Misalkan kita tulis titik B. Ini tadi berapa? 9. Titik potong sumbu Y yaitu berapa? X, Y. Kita lihat X-nya berapa? X-nya itu di 0, Y-nya berapa? Y-nya 9 ya, 9. Jadi, grafik memotong sumbu Y di titik 0,9. Apakah benar pernyataan ini? Di sini 9,0. Terbalik ya, berarti jawabannya salah. Oke. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga. Titik puncak grafik merupakan titik maksimum. Oke, kita perhatikan lagi grafiknya. Grafik warna biru terbuka ke atas, A lebih besar dari 0. Memiliki titik puncak, ada di sini ya titik puncak. Nah, yang ini merupakan titik puncak. Sini titik puncak. Kita misalkan titik C, titik puncak. Nah, karena grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya kita sebut dengan titik maksimum atau minimum. Titik minimum. Kan berada di bawah ya titik puncaknya, berarti min gitu. Min paling bawah, paling rendah. Sedangkan kalau dia terbuka ke atas, misalkan kita punya grafik yang berwarna merah, seperti ini, terbuka ke bawah. Nah, titik puncaknya kan ada di atas. Berarti baru ini titik yang maksimum, maks. Jadi kalau terbuka ke atas, dia minimum. Kalau terbuka ke bawah, titik puncaknya disebut titik maksimum. Jadi jawaban untuk pernyataan yang ketiga benar atau salah? Salah. Seharusnya titik puncak grafik merupakan titik minimum. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Titik optimum yaitu negatif 3,0. Oke, perhatikan lagi. Perhatikan titik puncak. Titik puncak itu kita namakan juga dengan titik optimum ya. Sekarang, nah kan di sini ya titik puncaknya titik optimum. Kita misalkan titik A lagi, titik A. Titik A sama dengan X, Y. X-nya berapa? Di sumbu X ada di berapa? Ini berapa? Negatif 3, Y-nya di 0. Negatif 3,0.
Jadi titik optimumnya itu di negatif 3,0. Apakah pernyataan benar? Ya, benar. Berada di negatif 3,0. Oke. Paham ya? Selanjutnya ke pernyataan kelima, sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif 3. Nah, sumbu simetri, kan kita punya titik optimum, negatif 3,0. Nah, negatif 3 sebagai X, dan 0 ini sebagai Y. Untuk yang X ini kita sebut juga sebagai sumbu simetri. Nah, untuk yang Y ini sebagai nilai optimum. Nih, berarti untuk grafik fungsi tersebut, sumbu simetrinya berapa? X sama dengan, kita lihat di sini X-nya berapa? Negatif 3. Oh ya, sebelum itu kita coba buat dulu sumbu simetrinya. X sama dengan negatif 3. Titik puncaknya ada di mana? Negatif 3 ya, di negatif 3,0. Kemudian kita buat garis yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar dan melalui titik puncak. Berarti di sini ya. Tuh, negatif 3. Nah, ini merupakan sumbu simetri. Sumbu simetrinya di X sama dengan negatif 3 karena garis melalui titik negatif 3 pada sumbu X. Oke, berarti pernyataan yang keempat apakah benar atau salah? Benar. Sumbu simetri X sama dengan negatif 3. Nah, untuk nilai optimum, kita perhatikan Y pada titik optimum. Y sama dengan berapa? Y-nya di sini 0. 0. Berarti nilai optimumnya itu Y sama dengan 0. Untuk pernyataan yang kelima, nilai optimum Y sama dengan negatif 3 ini salah. Seharusnya Y sama dengan 0. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan soal-soal latihan ulangan harian matematika kelas 9. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semangat, semoga mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.